Hai guys, kali ini saya mau berbincang-bincang dengan seorang perempuan wanita di awal tahun. Kita dengar ceritanya ya. Hai Din. Hai Kak, Selamat tahun baru ya. selamat tahun baru juga Kak. Iya, ini Diana lagi liburan di Medan ya. Iya, Asalnya dari mana? dari Langkat. Langkat ya. Diana udah berkeluarga? Sudah. Sudah anaknya Anak berapa? 2 sepasang. Sepasang ya, udah gede ya. Paling besar udah kelas 2 SMP, yang kecil kelas 5 SD. Oke, Diana, ini kan di awal tahun saya kan mau berbincang-bincang, kebetulan ketemu sama Diana, mau cerita soal seperti apa sih kekuatan wanita itu dalam satu keluarga. Kebetulan ini awal tahun, mungkin ini bisa juga menjadi inspirasi buat orang-orang lain. Sebenarnya dalam keluarga itu wanita itu perannya seperti apa? Boleh ceritakan nggak, Din? Sebenarnya Kalau sih peran seorang wanita itu paling paling utama, peran seorang wanita di dalam rumah tangga. Karena kalau si perempuan sempat dia sudah pasrah, pasti hancur rumah tangganya. gitu ya, Din. Kerjanya apa, Diana? Saya kerjanya mocok-mocok. Suaminya Suami saya sekarang ini lagi tidak bekerja karena lagi sakit. lagi sakit ya. Terus apa yang kamu lakukan sebagai seorang wanita? Sebagai seorang wanita untuk mengatasi keadaan keluarga yang suaminya sakit. Anak-anak harus sekolah ya. Iya. Kelas berapa anaknya? Yang paling besar kelas 2 SMP, yang paling kecil kelas 5 SD. Oke. Itu gimana, Diana? Kalau ketika kamu mengalami suami sakit, kamu juga kan selama ini ibu rumah tangga biasa ya. Iya. Panik nggak? Sempat sih panik, tapi saya harus kuat demi kedua anak dan suami, agar gimana rumah tangga itu bisa utuh. Terus apa yang kamu lakukan? Selama ini saya sih sempat bekerja juga, cari-cari jamur, cari kangkung, cari-cari sayuran lah ke kebun-kebun, Cari jamur ya. cari jamur tangkos. Namanya tangkos. Itu bisa menghidupi keluarga. Sebenarnya sih tidak cukup, tapi gimana caranya saya bisa itu cukup, saya hemat-hematkan, dan hingga saya pergi merantau. Karena tidak cukup, saya merantau ke Riau. Kok sampai merantau ke Riau? Iya, saya sampai Ninggalin merantau. keluarga? Saya tinggali suami dan anak di rumah. Waduh, jadi gimana itu? Mereka gimana tanpa ada ibu di rumah? Mereka apa bisa ditinggalin? Kalau saya bertahan pun bagaimana, kalau ekonominya tidak cukup, saya bertahan juga di rumah. Gimana suami juga butuh biaya untuk berobat, anak-anak juga mau sekolah. Saya merantau hanya 2 bulan. Ya puji Tuhan sih, selama 2 bulan itu saya bisa bawa hasil, bisa untuk ngirimi uang belanja buat anak-anak dan suami bisa berobat. Oh gitu ya. Jadi nggak ada misalnya eh, mungkin dalam keadaan situasi seperti itu minta tolong keluarga gitu gimana gitu ya? Apa nggak bisa begitu? Sebenarnya bisa sih, tapi apakah saya harus minta-minta aja? Kan saya harus berjuang. Kan saya harus berjuang. Tidak mungkin saya minta-minta kepada keluarga. Jadi itu ngambil berondolan sawit di lokasinya bagus, medannya bagaimana? Maksudnya sih Itu jurang-jurang, naik ke atas gitu. naik-naik tinggi, bukit-bukit lah. Jadi di antara sawit-sawit itu yang berondolan itu diambilin gitu. Iya, diambil berondolannya, diambil, udah gitu nanti udah banyak baru saya junjung lah di atas kepala, itu naik-naik itu bukit-bukit. Oh gitu. Jadi nggak pernah sakit Diana di sana. Ya saya berdoalah pada Tuhan, kalau saya sampai, sebenarnya sih sakit tapi saya harus kuat. Gimana cara kamu mengatasi rasa rindu buat anak gitu? Kita teleponan Teleponan video call aja ya. gitu. Ya. Berarti Diana mendidik anaknya juga supaya tangguh ya. Iya, saya mendidik anak saya keras memang, sampai anak saya bilang saya ini cerewet seperti singa, sampai anak saya ngomong seperti itu. Gitu ya. Saya ajari anak saya mandiri. Mandiri ya. Ya. Tapi itu kan karena keadaan ya. Mereka juga tahu itu kan bukan karena kamu gak suka atau marah sama anak-anak ya. Iya, saya sudah terapkan kepada anak-anak gimana pahitnya hidup ini. Jadi mereka harus hemat, mereka harus mandiri. Di saat saya pergi merantau, Gimana tadi sama merantau gimana? Saat kamu merantau mereka yang masakin gimana? Atau
makan mereka gimana ya? Anak-anak juga sudah pandai buat untuk hanya sekedar menyambal, anak-anak udah pandai. Mereka masak. Mereka masak, ya bapaknya kerjasama mereka sama bapaknya di rumah. Oh, ternyata anak-anak dan keluarga bisa ditinggal 2 bulan gitu ya? Bisa. Nggak pulang-pulang gitu Diana? Tidak pulang, Selama 2 bulan? ya tidak ada pulang-pulang. Waduh, nggak gampang juga ya bagi seorang ibu meninggalkan keluarga ya? Awalnya sih tidak pernah sih saya tinggalkan anak sampai lama seperti itu, tapi karena keadaan saya sih menangis, tapi saya hibur hati saya di sana gimana supaya tidak kelihatan saya menangis. Saya hibur gimana saya tidak saya perlihatkan saya itu sedang sedih. Saya harus perlihatkan saya harus kuat. Saya bisa gimana dalam rumah tangga itu supaya benar-benar semua dicukupkan. Begitu ya. Saya hilangkan itu kesedihan saya hilangkan ini, saya harus kuat. Intinya saya harus kuat begitu. Saya berdoa sama Tuhan juga. Tuhan mampukan saya dan kuatkan saya untuk bisa. Memang sakit sih saat itu jauh dari anak dan suami. Tapi ya namanya berjuang demi keluarga. Saya pertahankan. Setelah 2 bulan saya kembali. Setelah itu ya sampai sekarang kami udah berkumpul di rumah bersama. Oh, sudah berkumpul ya? Sudah. Syukurlah ya, suami juga keadaannya sudah semakin Sudah sehat ya? lebih baik, udah membaik. Oh gitu. Sudah mulai juga bisa bekerja dikit-dikit. Jadi nggak ada lagi rencana untuk pergi ke Riau? Banyak sih tawaran. Kemarin sempat saya ingin ke Malaysia juga sempat. Cuman karena berpikir banyak juga ini jangan tinggalkan anak, jangan tinggalkan suami gitu. Saya pertimbangkan lagi. Kalaupun saya nanti pergi jauh-jauh merantau, seberapapun itu sebenarnya tidak cukup. Jauh dari keluarga itu nggak enak sebenarnya. Jadi saya pertimbangkan saya tidak merantau lagi. Selalu aja kurang berarti ya, walaupun kita pergi cari ya? Ya gimana tidak kurang, karena anak sekolah, biaya untuk berobat juga besar. Untuk kebutuhan di rumah sangat besar juga sih. Namanya ada yang sakit, biaya untuk berobat lah paling. Gimana puding buat suami, gimana buat perawatan dia berobat, buat jamu-jamunya, biaya anak sekolah. Jadi apa yang membuat kamu terhibur? Itu maksudnya nggak gampang juga kan menghadapi begitu. Yang membuat kamu merasa terhibur dengan keadaan ekonomi yang semakin sulit, itu apa yang membuat kamu bertahan? Saya bertahan kan ada Tuhan yang menguatkan saya. Saya selalu berdoa, Tuhan mampukan saya, buat saya supaya sabar untuk menghadapi semua ini. Saya selalu berdoa seperti itu. Tuhanlah yang menguatkan saya. Oh gitu. Diana, kegiatan kerohaniannya gimana ya? Maksudnya apa ada aktivitas di gereja atau gimana? Sebelum saya merantau sih saya melayani di gereja sebagai singer. Kadang untuk doa syafaat juga gitu. Tapi selama saya sering-sering merantau, saya sudah tidak melayani lagi. Sebenarnya tidak enak, saya sangat rindu sebenarnya melayani. Tapi karena keadaan, gimana saya mau aktif lagi melayani kalau saya pergi merantau, kan tidak mungkin. Iya. Oke, sekarang lagi di Medan ya? Iya, sekarang saya lagi liburan di Medan. Sama siapa nih? Di tempat kakak ipar dan bersama-sama suami dan kedua anak saya. Wah, luar biasa ya. Kumpul bersama keluarga. Kumpul bersama keluarga ya. Sudah hampir 4 tahun kami tidak kumpul selama Covid. Baru inilah bisa lagi kumpul. Oh gitu. Jadi udah berapa hari di Medan? Sudah mulai tanggal 30 ya kami berangkat ke Medan. Oh gitu ya. Apa aja kegiatannya di Medan? Sangat seru lah. Kakak ipar saya baik-baik sekali, kami dijamu, kasihnya sangat luar biasa. Makan pasti ya? Makan besar. Anak-anak semua sangat senang sekali. Waduh, memang kegembiraan kalau tahun baru makan ya Diana? Ya, makan. Makanan apa aja yang disukai Diana? Mie ayam buatan Kak Roma enak sekali. Nggak ada duanya yang dimanapun, di lesehan manapun nggak terkalahkan. Karena dibuat dengan kasih ya? Dengan kasih. Waduh. Kak Oma sangat baik, dia sangat peduli kali dengan kami, sama anak-anak semua. Apa kesukaan anak-anak itu, kesukaan anak-anak. Ditanya kalau anak-anak mau makan apa, jadi seperti di restoran kami. Tinggal pilih ya? Tinggal pilih itu Banyak. mau apa aja. Jadi anak-anak banyak orang banyak pilihannya ya? Banyak pilihan. Beda-beda itu semua pilihannya, semua disiapkan sama Kak Oma. Iya ya, itulah waktu yang tidak bisa dibeli ya. Waktu yang tidak bisa dibayar dengan uangnya, kebahagiaan, kekompakan. Karena suatu saat
mungkin ketika kita berbincang usia sudah beranjak sampai 50 ya Din. Iya. Sekarang usianya berapa Diana? Sekarang usianya 37 Ti- tahun. 37 tahun. Mungkin anak-anak sekarang masih kecil ya. Siapa tahu suatu saat apa cita-citamu buat anak-anak? Sekarang ini cita-cita saya gimana anak saya bisa sekolah, gimana cara mendidik anak supaya takut akan Tuhan paling utama. Oh gitu ya. Oke lah kalau gitu. Apa pesan-pesannya nih buat yang dengar ini? Pesan-pesannya jangan lupa di like ya, Di like, di like, terus subscribe. subscribe, jangan Aduh. lupa ya. Ya, terus kapan pulang nih ke Langkat lagi balik? Rencananya sih kita masih mau liburan lagi ke tempat keluarga. Oh gitu, sebelum anak-anak sekolah ya. Sebelum anak-anak masuk sekolah kan hari Senin tanggal 8. Mm. Jadi liburannya sih panjang. Tahun ini panjang liburannya. Oke lah Dana, terima kasih ya udah bincang-bincangnya, tetap semangat, tetap kuat ya. Dadah.